maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada qudwah uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Bapak, Ibu, jemaah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya? Ini sudah mulai batuk pilek saya. Dan ya semoga tidak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan baik dari jasad kita ataupun hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa beramal baik ya, yang kelak akan semakin mendekatkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang 7 sifat orang yang beriman. Bagaimana hati orang yang beriman itu memiliki 7 sifat setidaknya di dalam kitab Al-Iman. Yang pertama adalah menerima kebenaran, kemudian cinta terhadap kebenaran, mencintai seruan keimanan dan bertambahnya iman, kemudian senantiasa ingat kepada Allah, yakin, kemudian lembut hatinya untuk mengingat Allah, dan terakhir kemarin kita telah membahas adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Al-Quran adalah firman Allah yang kemudian menjadi pedoman hidup, bukan sebatas menjadi pajangan kitab suci, bukan, tapi menjadi pedoman hidup. Yang namanya pedoman itu berarti dia yang mengatur ya. Maka seluruh dalam aspek kehidupan kita di dunia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian beberapa hal yang kemudian di dalam Al-Qur'an itu masih secara umum dijelaskan secara rinci di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, mari kemudian kita berusaha menjadikan Al-Quran pedoman hidup, dan Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam kehidupan kita, terutama untuk adik-adik kita waktunya. Kemarin pekan pertama hari Ahad itu kita mengundang salah satu mantan preman. Rumahnya itu di Jagalan ya, di Jagalan. Beliau itu mantan preman, bahkan sejak SMP kalau saya tidak salah itu sudah masuk penjara. Sampai 7 kali beliau masuk penjara. Kenapa? Karena melakukan tindak kriminal, maling, ya kan, narkoba, namanya preman akhirnya. Maka sampai kemudian satu perihal kenapa kok beliau menjadi orang yang seperti itu. Ternyata sebab utamanya adalah beliau salah idola. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang namanya idola itu, kalau anak-anak kita itu ditawari beli kaos, nek ditawari tuku kaos, pengennya kaosnya gambarnya apa? Oh, gambarnya truk. Ya. Kenapa kok gambarnya truk? Seneng truk ya? Anak kecil itu kalau suruh pilih kaos gambarnya apa? Ultraman, ya kan? Naruto. Terus apa lagi? Ya. Superman. WhatsApp, ya kan? Game, PUBG, mestinya gitu. Kenapa? Karena mengidolakan, karena senang. Ya, maka seseorang itu kalau sudah senang dengan sesuatu, maka dia akan berusaha hidup dengan apa yang dia sukai. Maka usah jabrik,
namanya Ustaz Jabrik ya. Beliau dulu panggilannya Jabrik, tapi nama aslinya Ustaz Sri Mulyono. Sekarang jadi Ustaz. Ya, dulu mantan preman. Ya, bahkan pernah bikin konser besar di Solo. Ya, itu gabungannya dengan ya vokalis-vokalis band nasional. Beliau itu karena salah idola. Jadi di usia itu beliau salah idola, mengidolakan vokalisnya Rolling Stone. Ya, Rolling Stone. Karena gaya artis itu ya pakaiannya keren tapi mahal kan punya. Karena dia mengidolakan, bagaimana caranya dia bisa seperti idolanya. Bahkan hari ini kalau adik-adik mungkin tahu, bapak-bapak saya kira nggak terlalu tahu. Ada yang namanya cosplay. Ngerti tak? Cosplay itu adalah pakai kostum mirip bahkan plek sebagaimana ya sebagaimana yang di kartun. Kalau misalnya Ultraman, maka pakai kostum Ultraman. Bahkan ada yang sampai saking mengidolakannya membuat seperti itu. Dan harga kostum-kostum itu bukan hanya 100-200 ribu, bahkan puluhan juta. Cuma baju, tapi puluhan juta. Ya namanya orang sudah senang itu akan mengupayakan walaupun dengan uang yang banyak. Lah beliau Ustadz Jabrik ini karena idolanya adalah seorang vokalis band, pakaiannya keren, mahal-mahal, randu duit. Akhirnya mikir piye carane dapat uang yang banyak tapi cepat. Caranya piye? Ya. Caranya maling. Maka di usia muda beliau sudah beli sepeda ketika itu. Untuk apa uangnya? Untuk beli baju sebagaimana bajunya yang ia idolakan. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu kalau sudah kemudian cinta dengan sesuatu atau seseorang mengidolakan, dia akan berusaha untuk meniru orang yang dia idolakan. Maka jangan sampai kemudian putra-putri kita mengidolakan kecuali Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau kemudian ketemu K-pop, rambutnya merah, keren, ya kan? Yakinlah anak-anak kita akan kemudian pengen juga rambutnya merah. Kemudian lihat ya orang yang dia idolakan, kemudian tatonya banyak, keren, ya kan? Ada filosofinya, ini tato ini gambar seperti ini karena bla bla bla. Akhirnya ikut-ikutan pengen ditato, ya, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kemudian selaku seorang muslim, ya, tidak mengikuti atau tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, hari ini tantangan itu berat. Karena anak-anak kita lebih suka main game daripada nonton kartun para sahabat. Gitu nggih. Dek, sebutkan 4 khulafaur rasyidin. Siapa? Enggak tahu. Oke, sebutkan 4 superhero dari Amerika. Kapten Amerika, terus Spiderman, terus Ultraman, terus Bobo Boy, terus tahu dan kadang pengen mengikuti apa yang mereka senangi. Kenapa? Karena mereka melihat dan menonton apa yang mereka tonton, itu akan diikuti, akan disukai. Lah bagaimana kemudian anak cucu kita mereka akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti manakala mereka tidak pernah mendapatkan pelajaran tentang itu. Ya, bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW sederhana, walaupun Nabi Muhammad SAW kaya raya, akan tetapi tidur di atas pelepah kurma. Bagaimana Nabi Muhammad SAW peduli dengan orang lain, ya, Bobo Boy, Ultraman, Kapten Amerika, ya. Dan itu nggak akan benar tercapai akan seperti itu. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, PR kita banyak, terutama menjaga generasi kita yang masih kecil. Jawab Allah Subhanahu wa taala,
kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu al-imanu billah. Bab baru yang akan kita pelajari adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pertanyaan. Seorang anak muda yang mengajukan pertanyaan, di mana Allah? Mana bukti bahwasanya Allah itu ada? Jawabannya pripun, Pak? Kemarin ya. Ketika kemudian Allah di atas arsy, di langit ketujuh, ya, kemudian lo mana buktinya? Kan kata mungkin ya bisa kita mengatakan, oh, saya di rumah ada motor itu. Lah motornya mana? Kalau nggak kelihatan maka tidak percaya. Ya, maka kemudian dikatakan Allah itu mana? Lo ada di sana. Lo mana tapi? Ya, maka kemudian ada seorang ustaz menjawab dengan apa? Tamparan. Pak, ya kan? Ketika ditanya sakit nggak? Sakit. Lah mana sakitnya? Wujud sakitnya ada tidak? Nggak ada. Lah ini merah mas, merah itu adalah dampak dari pukulan, bukan wujud dari sebuah sakit. Itulah Allah, ada, bisa dirasakan tapi tidak terlihat. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu keimanan yang pertama kali harus diyakini oleh seorang muslim. Ya. Al-imanu billahi ta'ala wajibun 'alal insan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya atas setiap manusia. Bukan hanya orang Islam, tapi seluruh manusia hukumnya wajib. Nabi Muhammad SAW diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau nabi-nabi dan rasul sebelumnya hanya untuk kaumnya, ya kan? Bagaimana nabi-nabi sebelumnya diturunkan untuk Bani Israel, kaum Samud, kaum Ad, ya kan? Khusus untuk satu kaum. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat dan sepanjang masa. Maka beriman atas adanya Allah Subhanahu wa taala wajib bagi seluruh manusia. Ya, bagi seluruh manusia. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan, idza tafakkara al-insanu qalilan sayajidu anna Allah alladhi khalaqahu qad a'tahu adawata yata'allamu biha sa'iral ulum. Kalau kemudian kita mau sedikit berpikir, Pak, kita itu ketika lahir diberikan beberapa alat. Kalau di sini nanti di ayat surat An-Nahl ayat 78 Allah menyebutkan kita manusia diberikan 3 alat untuk mengetahui sebuah ilmu. Ya. Ya ta'allamu bihasairul ulum, untuk mengetahui seluruh ilmu. Bapak, Ibu, bapak-bapak sing teng sasi. Jenengan nandur pari, wonten ilmune mboten, Pak? Wonten mboten? Wonten nggih. Walaupun ilmunya tidak belajar dari buku, diajari oleh turun temurun, tapi itu ilmu. Ya, kalau dulu saya ingat sekali, ya kan, ketika SD ada kisah antara, ya, ini adik-adiknya masih ingat nggak itu ya? Kisah antara si kera yang rakus dan si satu siapa itu, ya kan? Entah itu katak, entah itu kancil, ya kan? Kayaknya katak deh. Dan si katak, ya, si kera dan si katak, ya. Lah si kera ini, mereka ini memiliki satu pohon pisang. Pohon pisangnya sudah mulai berbuah, diberikan pohon pisang. Lah kemudian bagaimana si kera karena rakus, dia minta bahwasanya apa?
bagian pohon pisang yang ada buahnya dipotong setengah. Si kera karena melihat bahwasanya situ sudah ada pisangnya tumbuh, si kera minta bagian pisang yang ada pisangnya, bagian atas, setengah atas. Maka si katak dengan lapang dada menerima pohon pisang yang setengah bawah. Sudah tahu jawabannya Pak Puye? Akhirnya siapa yang kemudian memanen buah pisang? Si katak. Kenapa? Ya nggak bisa. Namanya pisang itu nggak mungkin bisa kalau hidup tanpa akar. Gitu nih. Pas ditanam pengen endang awon sama si kera, ternyata malah layu. Itulah ilmu. Ya, itulah ilmu. Begitu pula kita nanam padi. Nah, nek niki ngeten niki musim hujan terus-terusan ben parine mboten mati niku pripun? Nek kakean toya niku mati mboten? Mati nggih. Lah, untuk mengantisipasi supaya enggak mati itu gimana? Mesti tahu. Lah gitu. Kurang banyu bersulo, kakean banyu menungso ya wae. Menes-menes kakean isine berkurang wae. Ora nek banyu njaluk banyu dikei banyu kakean yo ra meneri ya kan. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala semuanya pakai ilmu. Jenengan nanam tebar benih dulu, pakai padi itu ya. Nanti sudah mulai tumbuh berapa senti? Pinter Pak? Ya kan? Kemudian diambil sebagian-sebagian dipisah-pisah. Jaraknya berapa senti satu dengan yang lainnya? 25 senti. Itu nek orang nggak tahu ilmu tak rangketi wae sawah. Kira-kira hidup nggak Pak? Per 5 senti ditanduri pari. Urip buat ini. Urip tapi hasilnya nggak baik toh, nggak baik. Lah itulah pakai ilmu pupuk. Lah amarga dikei pupuk lemu sependak dino di pupuk karepe ben lemu tenan mboten? Mati loh ya, mati loh. Itu ilmu semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita itu membawakan ilmu, membawakan alat untuk belajar. Di dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Berapa bulan, Pak? Berapa, Dek? 9 bulan. Ditiupkan roh di dalam perut ibu itu berapa bulan, Bu? Jenengan nek pas hamil, lah itu malaikat datang, kemudian niupkan nyawa. Pas usia berapa bulan Bu kandungan? 4 bulan. Ada yang mengatakan 4 bulan 10 hari. Itu malaikat datang Bu. Tapi jangan boten ngertos mawon. Malaikat datang, kemudian niupkan ruh kepada anak yang ada di dalam perut ibu. Kemudian wayuk maru bi arba'i kalimat. Sudah dituliskan 4 hal ketika itu. Bikat bi rizkinya sudah dicatat. Wa ajalihi, ajalnya, meninggalnya kapan sudah dicatat. Wa amalihi, amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dia hidup di dunia ini bahagia atau sengsara. 4 hal ini sudah dicatat ketika itu. Maka ketika ada seorang ibu yang hamil, usia kandungan sudah 4 bulan lebih kok keguguran, maka si bayi harus dikeluarkan dari perut, dimandikan, dikafani dan disolatkan, kemudian dikubur sebagaimana orang yang pernah hidup. Karena dia sudah pernah hidup, sudah pernah punya
nyawa. Tapi kalau kegugurannya sebelum umur 4 bulan, maka tidak perlu untuk dimandikan, dikafani ataupun disolatkan, cukup dibungkus kemudian dikubur kalau sudah ada wujudnya. Karena prosesnya 40 hari pertama itu masih segumpal mani, kemudian 40 hari kedua itu menjadi segumpal darah. Lah 40 hari ketiga itu sudah berbentuk daging. Daging itu kemudian nanti keluar kepalanya, tangannya, kakinya, gitu Pak Bu. Ibu-ibu tahu nggak itu Bu? Nggak tahu ya? Padahal ada di perut ibu, kenapa jenengan nggak tahu? Itulah ilmunya Allah, bahkan Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Ibu yang ngandung anak di dalam perut pun nggak tahu anaknya baru ngapain. Ya oke, aku ngerti Mas pas jejak ono kae sikile napak, ya kan. Kangen mboten Bu? Ya, sajane kangen Pak. Pengen ganda putra mulai. Nggih Bu. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui sesuatu pun, enggak tahu ilmu sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan kalian pada diri kalian satu as-sam'a, pendengaran. Ya, pendengaran. Jadi pendengaran itu adalah alat untuk mencari ilmu. Ketika di sekolah, ketika mendengarkan nasihat, ketika pengajian, itu yang digunakan adalah telinga. Makanya kemudian ada yang mengatakan, kenapa Allah memberikan kita telinga 2 dan mulut hanya 1? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bapak-bapak harus menjadi pendengar yang baik, karena ibu-ibu itu fitrahnya banyak bicara, banyak curhat. Kalau jenengan tidak mengelonggarkan waktu untuk curhat istri, maka istri akan curhat kepada orang lain. Pendengaran. Kemudian yang kedua, wal absara. Apa itu? Penglihatan. Ibu-ibu pengen masak apa Bu? Misalnya ya, ibu-ibu pengen masak martabak. Martabak itu kalau beli 1 bungkus pinten Pak? Martabak telur berapa nih? Ya. Standar itu martabak telur harganya 20.000, itu yang biasa. Yang spesial 25 sampai 30. Dapat berapa potong, Pak? Pinten, Bu? Kalau nggak salah sekitar ya 10-an potong lah ya. 10 potong. Itu kita mengeluarkan uang sebanyak 30.000. Ibu-ibu pengen belajar masak martabak. Caranya pripun Bu? Saiki niki lho, putri-putri ning jenengan niku gampang. Nduk, bukakno YouTube cara bikin martabak telur. Walah, Pak. Jenengan 30.000 dapat puluhan potong. Caranya napa? Jenengan tumbas kulit martabak. Kulit martabak itu paling cuma 2.000 dapat berapa puluh kulit, cuma 2.000 Pak, ya kan? Kemudian ternyata isi martabak itu bisa diakali biar banyak tapi telurnya juga terasa. Dicampur tahu putih dilembut ya, campur telur banyak, nah, kelihatan terasa. Kemudian dikasih daun bawang, kasih bumbu-bumbu, sudah taruh di kulit martabak, dilipat, digoreng serai. Wah, sak keluarga warek buat lauk, ya kan? Tidak sampai 30.000. Itu namanya ilmu. Dengan apa? Melihat, nonton
Tuh. Ya. Karena saya begitu, Pak. Istri saya itu suka masak, nonton YouTube. Masak apa? Ini tadi belajar bikin pempek ya kan. Nah, delok pakai mata kita belajar. Oh gitu caranya, resepnya berapa, tepungnya seberapa, pakainya apa aja dan sebagainya. Maka Allah memberikan kita ya pendengaran dan mata untuk belajar, bukan untuk maksiat. Ngrungokne aibe tonggo, ndelok aurate orang lain, ya kan? Bukan untuk itu, tapi untuk belajar. Wal afidah, ya, afidah itu adalah al-qulub, hati. Hati. Jadi 3 alat yang kemudian Allah berikan kita untuk belajar, baik perkara diniyah ataupun duniawiyah, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Allah memberikan kita 3 alat. Apa itu? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa hati? Kalau kita mau meneliti, sesungguhnya yang dapat mengatur gerak-gerik kita adalah hati. Hati kita yang mengatur. Maka ketika ilmu itu didengar ataupun dilihat, diserap oleh otak, kemudian turun kepada hati, dan hatilah yang akan memerintahkan ilmu yang kemudian kita punya. Carane macul piye ben ra boyokan. Nggih lho. Wonten carane mboten? Wonten nggih. Kula nek ken macul 5 menit paling pun boyokan, Pak. Tidak tahu ilmu. Nek macul niku nyamping napa dilebokne ngisor sikil, Pak? Pripun niku? Nyamping napa ngisor sikil? Ya. Terus nek carane kemudian nyangkul di lumpur yang berat itu bagaimana? Beda antara cangkul rumput dan cangkul di tanah yang keras. Gitu nih? Beda. Itu ilmu semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kita untuk apa? Belajar. Dan apa yang harus kita pelajari pertama kali adalah tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ya, la'allakum tashkurun, hendaknya kalian bersyukur. Kita masih bersyukur, telinga kita masih mendengar. Kita bersyukur, mata kita masih bisa melihat. Kita bersyukur, hati kita masih mau menerima agama Islam. Kenapa? Kalau kita mau flashback kemarin, diciri orang beriman yang kedua adalah hubbul haqqi wa insyirahu sadri lil Islam, mencintai Islam dan mau menerima Islam. Itu adalah syarat kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk kemana, Mas? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, Mas, Mbak, Le, nek jenengan pengen mlebu surga, dalane iki. Allah menunjukkan. Nek pengen neng surga, carane salat 5 waktu, ditunjukkan oleh Allah. Kemudian apa? Allah menggerakkan hati kita senang, kemudian kita melakukan. Kalau tidak akan bisa. Maka siapa Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa min awwali syukrihi subhanahu, ya. Pertama kali yang harus kita lakukan kalau kita bersyukur kepada Allah, dengan tadi Allah telah memberikan kita alat-alat untuk menuntut ilmu itu, dengan apa? Menggunakannya, menggunakan telinga, menggunakan mata, menggunakan hati untuk menuntut ilmu. Nggih, Pak nggih. Nggih, Bu nggih. Ibu-ibu ngantuk dereng, Bu? Dereng nggih. Bu, carane nyetrika ben ra gosong niku pripun, Bu? Loh, wonten carane to nggih? Ada caranya. Salah satu cara supaya kemudian pakaian Bapak itu ketika disetrika tidak gosong, semprot dengan air. Semprot dengan air. Kenapa? Kalau kain itu lembab kena air, kena panas, niscaya panas itu akan sedikit mereda. Enggak langsung gosong, Bu.
Itu ada caranya. Bagaimana nyuci ya selimut. Nah, iya, ibu di rumah nyucinya pakai tangan apa pakai mesin cuci? Ya, mesin cuci kan. Hari ini sudah pakai mesin cuci mayoritas. Walaupun ada yang masih mencuci pakai tangan. Mencuci pakai tangan pun nggak mungkin pakaian yang kemudian gampang brodol kita sikat dengan sikat. Nggak mungkin. Harus dengan tangan lembut. Itu ilmu. Maka syukur kita pertama kali kepada Allah karena diberikan alat-alat itu tadi, kita menuntut ilmu. Ilmu apapun, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Ibu-ibu kalau masak niku sing diakai gulane napa uyahe? Kan itu yang ditumis itu bumbu halusnya dulu apa uyahnya dulu? Ya kan? Itu ilmu. Kalau masak banyak ya kan. Saya juga agak sering masak ya kan, seneng karena. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita menuntut ilmu agama Islam. Karena kalau kita mau mengatakan aku ki wis bersyukur sama Allah. Apa? Alhamdulillah. Cukup mboten? Ya enggak cukup, mosok bersyukur alhamdulillah tok ini. Alhamdulillah baru kuwi ngrasani tanggane. Enggak. Kata para ulama, kalau kita bersyukur kepada Allah adalah apa? Menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah, untuk sesuatu yang Allah cintai, itu bersyukur. Lah nek dikei kuping malah nggo nguping tanggane, dikasih mulut malah untuk membicarakan keburukan tangganya. Itu bukan orang yang bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku niscaya akan aku tambah. Nanti Mas, aku sholat wae lagi nih duitku ya ora tambah. Ingat rizki itu bukan hanya uang. Jenengan Pak dicaosi arto, tapi arto kata, tapi kemudian Allah memberikan jenengan karena duitnya akeh gurtulan wae rantai tete Pak. Nyumber terus, akhirnya dolan terus tapi ora salat. Napa pilih sing artone pas-pasan tapi salat? Pundi Bu? Bingung ta nggih? Nek kula sing pas-pasan tapi salat, pas butuh ana terus. Nggih ta? Iya. Ya pas-pasan itu nikmat, ya. Kita mau salat itu nikmat dari Allah. Kita sehat itu nikmat. Keluarga akur itu nikmat. Anak mudah diatur itu nikmat. Wegah urung sida di kongkon wis jawab wegah lho Pak. Wonten Bu putrane? Ya wonten. Bisa jadi itu karena dosa kita, karena kita enggak bersyukur. Ya. Legah. Ya. Iki duitku tok ilang wae. Ternyata diambil sama anaknya sendiri ada, ya kan, dan lain sebagainya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala sungguh indah manakala kemudian keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, itu nikmat. Jadi jangan dikira nikmat hanya berupa harta. Duitnya akeh padu terus. Napa duitnya pas-pasan tapi mesem terus Pak. Ya kan, pilihan teh angel lho Mas. Pilih mesem terus duitnya akeh napa padu terus duitnya sithik. Cetha ya. Ya, maka jamaah Allah Subhanahu wa taala itu semuanya nikmat. Maka mari kita bersyukur atas nikmat Allah telah diberikan pendengaran, penglihatan, hati untuk menuntut ilmu. Dan ibu-ibu benar-benar saya pesankan kepada ibu-ibu,
mari kita menjadikan anak cucu kita adalah anak cucu yang suka belajar. Suka belajar. Bu, putrane jenengan ya, terakhir nek misale kan milih HP napa milih buku, kira-kira milih pundi, Bu? Jelas ya? Anakku nggih ngoten, Pak. Padha wae. Tapi bagaimana kemudian kita berusaha anak kita jangan sampai tidak betah ketika memegang buku. Nyekel HP betah berjam-jam, dino-dino ora leren. Nyekel buku orang sudah dibuka wis diselehke. Coba. Ini kan problem Kang ya. Padahal ilmu itu adalah ketika didapatkan dari membaca. Harus itu mulai dari kecil. Tukokne dolanan buku, Pak. Ya. Tukokne dolanan yang berkaitan dengan ilmu. Ojo gur mobil-mobilan, napa meleh? Pesawat-pesawatan. Ya itu ilmu enggak? Ilmu mengenalkan tentang transportasi. Tapi ada sisi keilmuannya di situ biar anak kita terbiasa untuk menuntut ilmu. Itu PR-nya ibu-ibu paling besar. Tapi tanggung jawabnya bapak. Ya. Yang bertanggung jawabnya bapak. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala dan itu PR kita bersama-sama. Ya. Nah, lantas ketika kemudian kita dimiliki adawatul ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi alat-alat menuntut ilmu itu, kenapa kok kita harus mengetahui Allah terlebih dahulu? Karena ya, wa bi ghairi ayya'lamal insanu khaliqahu la yumkinu ayat hudahu alladhi yas'adu fid dunya wal akhirah. Karena kalau manusia tidak mengerti dan tidak meyakini Allah, niscaya dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mas, apa salat kuwi wajib? Sing ngakon sapa? Ning Al-Qur'an. Aku ora percaya. Kalau seseorang sudah tidak yakin dengan Allah, niscaya tidak akan bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita, kalau mereka tidak ngerti ada Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka taati, maka mereka tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ya. Jadi orientasi anak cucu kita dan kita terlebih dahulu adalah apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mencari kehidupan dunia. Kebahagiaan kita di dunia dan terpenting di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu thariqul ilman. Ilmu itu adalah jalan kita untuk mendapatkan keyakinan. Ini buatan. Kita pakai. Nek kita tanya, Allah itu ada berapa, Pak? Ada berapa, Pak? 1. Lah jenengan ngertos keng pundi? Lah mriko pundi? Kenapa kok kita meyakini Allah itu satu? Karena dulu di masa kecil kita mendengar ketika di TPA atau kita mendengar dari orang tua kita bahasa Allah itu satu yang berhak disembah. Itu ilmu. Maka ilmu akan mewariskan sebuah keyakinan. Pak Bu, sing nguripke tandurane bapak ibu sinten? Allah napa jenengan? Allah ya? Allah, tapi perantaranya adalah manusia. Tapi dulu nenek moyang kita beberapa meyakini bahasanya apa? Sing marai subur kuwi ya sing nunggu sawah, akhirnya dikai gedang, pitik, kembang, gitu kan? Endok, duit, gimana? Kelingan nggak boleh? Kelingan.
Kenapa? Ilmunya salah. Maka wajib kepada kita untuk belajar ilmu agama yang benar karena akan menjadi keyakinan. Ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang beberapa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah itu seperti apa? Bagaimana kita bisa merasakan Allah itu ada dan lain sebagainya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu dari kami pada kesempatan hari ini. Atas kurangnya kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sebelum kami akhiri, mari kita betul-betul bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya poin pada kesempatan malam hari ini, Allah telah memberikan kita alat untuk belajar. Mari kita gunakan untuk belajar, dan mari kita wariskan kepada anak cucu kita. Le kupingmu hinggo sinau, le matamu itu untuk belajar, le hatimu itu untuk belajar. Bukan telinga hanya untuk mendengarkan musik, bukan mata hanya untuk nonton televisi, tapi bagaimana telinga mendengarkan Al-Quran, mata untuk membaca buku, hati untuk kemudian apa? Menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan apa yang dibaca, ilmu yang didapat. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian dari kami. Atas banyak kurangnya kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.